Ibu Wajah Malutin, juga pada Ustadz Amir Ruki, juga yang sama-sama kita hormati juga kepada jamaah atau anggota Hadroh Al-Alawiyah, baik yang ibu-ibunya dari Blok E, dari Blok C belum nyampe, mudah-mudahan sebentar lagi nyampe. Juga yang kita sayang juga adik junior kita, Hadroh juniornya. Kemudian ada grup kita. Pertama dan yang paling utama tentunya mari kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kulina. Alhamdulillahirobbilalamin, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah di kediaman almarhum Bapak Bersibah Kiai Haji Thoiban yang beberapa waktu lalu sudah genap 40 hari meninggalkan kita dengan kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah SWT dan beliau kita, mudah-mudahan kita percaya beliau orang baik, mudah-mudahan selalu mendapat maghfirah ampun dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kali sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mendawamkan sholawat melalui musik hadroh ini, satu saat nanti, satu kala nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat beliau. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada saudara-saudaraku grup Hadroh Al-Alawiyah, di sini kita dapat berkumpul setelah sekian lama kita tidak berkisah ya, namun kurang aktif. Namun alhamdulillah di kediaman Simbah Kiai Haji Thoiban kita dapat berkumpul. Di sini adalah dalam rangka, perlu saya buka dulu, memenuhi amanah beliau ya, amanah Simbah almarhum, yaitu sekitar 2 minggu sebelum beliau wafat, saya silaturahmi ke kediaman beliau. Beliau berkeinginan almarhum sebelum meninggal mengumpulkan anggota Hadroh Al-Alawiyah, kepingin ya di sini berkumpul untuk sholawatan. Juga kepenginnya beliau itu seperti dulu lagi arisan diadakan, juga kegiatan Al-Barzanji dirutinkan kembali. Saya jawab kepada beliau, insya Allah Mbah nanti cara cowok niku pulau kasih sibuk, pulau jawab macam. Ternyata beliau meninggalkan kita semua sebelum ini saya tunaikan perintah beliau gitu kan. Jadi satu amanah sebelum beliau wafat. Mudah-mudahan dengan nanti kita berkumpul di sini, selaku saya yang diberi amanah beliau ini menunaikan amanah beliau. Masalah yang sebagainya kita nanti musyawarahkan bersama-sama dengan niat kita memantapkan hati kita untuk mendapatkan sholat kembali, juga menghidupkan grup Hadroh Al-Alawiyah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini membawa barokah kepada kita semua. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya saya selaku bukan pimpinan ya, yang pimpinan di Al-Alawiyah adalah beliau Kiai Haji almarhum Simbah Kiai Haji Thoiban, beliau sesepuhnya, beliau yang mencetuskan nama Al-Alawiyah, beliau yang bisa mengumpulkan kita semua dalam satu grup bermajelis sholawatan. Pada malam hari ini tentunya saya menginginkan kepada saudara-saudara semuanya pada malam hari ini untuk mengikuti tertib acara yang insya Allah nanti tentu saja yang pertama pembukaan, yang kedua nanti adalah pemilihan kembali untuk meneruskan sebagai sesepuh di Al-Alawiyah. Tentunya harus ada pegangan, dan itu nanti kita musyawarahkan bersama-sama. Baik, pada acara malam hari ini yang tentunya adalah sholawatan memenuhi amanah dari
Simbah Kiai Haji Thoibar. Mari kita buka. Marilah kita buka pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa awliyatihi wa dhurriyyatihi sayyidina lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Simbah Kiai Haji Mustolikin untuk menyampaikan beberapa kata-kata, yaitu mewakili dari Ahlul Bait. Karena beliau waktu itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ja'ala kulli wahdah wa ja'ala fi syarri wa fil akhirati nailil barokah wal maghfirati wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibus syafa'ah wal mujahidina fi sabilillah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hatur mukarramun para alim ulama, para ustaz dan ustazah, dan juga kepada saudara-saudara kita yang hadir grup Alawiyah pada malam ini yang kami hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan di kediaman almarhum Bapak Haji Thoibar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa manfaat, maslahah dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita sering baca sholawat, nantinya kita akan mendapat syafaat kelak dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di hari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada anggota Hadrah Alawiyah yang kami hormati, di sini izinkanlah kami di sini mewakili yaitu Sohibul Hajat tentunya buat Jamarudin sekeluarga mengucapkan terima kasih, yang mana di sela-sela kesibukan kita masih bisa untuk yaitu hadir dalam acara yaitu apa yang telah disampaikan tadi oleh yaitu Bapak Ustadz Toto tadi, yaitu memenuhi amanah dari beliau. Jadi kepada para jamaah yang kami hormati, perlu kami sampaikan, jadi grup awal Alawiyah ini walaupun yaitu ditinggal beliau, mari kita sama-sama untuk jangan sampai patah semangat ya. Jangan sampai patah semangat. Ayo kita giatkan yaitu grup hadroh kita, jangan sampai yaitu kita patah semangat. Kepada saudara-saudara yang kami hormati, maka beliau Bapak Haji Thoibar pada malam ini senang melihat kita itu senang karena beliau masih meninggalkan kita kurang lebih mungkin 50 hari. Padahal dalam hadis diriwayatkan dari yaitu di Dakwahul Akbar, orang meninggal itu rohnya selama 2 bulan masih keliling di kelilingi rumahnya. Ini belum ada 2 bulan. Jadi beliau ini yaitu menengok kita, senang melihat kita pada malam hari ini berkumpul. Nanti kalau sudah 2 bulan kembalilah di alam kubur. Berarti kalau sudah setahun itu diangkat, diranit, yaitu dicampurkan pada roh-roh. Maka ketika malam Jumat itu roh-roh itu datang ke rumah, depel di pinggir pintu, di mana anak-anak kami
mau tidak membacakan Fatihah untuk kami. Ini selalu mengharapkan. Maka kalau punya mungkin laki-laki sudah meninggal, kalau malam Jumat tuntut dulu kumpulnya ya. Besok dari besok masuk. Karena apa? Dia berdiri di depan pintu sini menengok bagaimana keluarganya. Apalagi keluarganya kalau sudah menikah terus malam Jumat yaitu berkumpul dengan yaitu suaminya, dia nengok. Masya Allah. Maka dengan adanya yaitu pembacaan Fatihah ini selalu dia tunggu-tunggu, baik ketika waktu sholat fardu, waktu sholat sunnah. Inilah yaitu beliau mengharapkan doa daripada anak-anaknya. Karena dengan doa anak-anak inilah bisa meringankan yaitu siksa dari kubur. Ada suatu hari ada orang itu di dalam dunianya ahli maksiat, banyak berdosa. Karena dengan adanya anak yang soleh-solehah selalu didoakan, selalu dibacakan Fatihah, maka orang tuanya di dalam kubur diampuni dosanya berkat daripada anak yang soleh maupun solehah. Kepada para jamaah yang kami hormati, jadi mungkin kami atas nama mewakili ahli sohibah, ahli sohibul hajat apabila dalam yaitu penghormatan banyak kekurangan baik mengenai masa tempat maupun yaitu ala kadarnya nyanyian ini, apabila ya kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas yaitu kedatangannya. Kami dari tuan rumah tidak bisa bahas apa, hanya mudah-mudahan ini menjadi amal silaturahmi kita yang nantinya kita catat di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin ya Allah. Itu saja yang perlu kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wallahu muwaffiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Timbafi Haji Masyarakat yang telah mewakili Al-Baid yang telah berkata. Baik, kepada saudara-saudaraku seluruh jamaah atau al-alawiyah, pada malam hari ini yaitu akan diadakan pembacaan Khatib Al-Hajat yang nanti akan dipimpin oleh Kiai Mukhlisin, dan nanti setelah itu pembacaan Mahalul Qiyam oleh Ustadz Nanang, dan setelah itu Mahalul Qiyam kita tidak bubar dulu karena ada beberapa hal, termasuk juga ini amanah almarhum harus saya sampaikan, entah dijalankan atau tidak oleh sampean semua nanti itu terserah ya. Yang jelas saya sampaikan amanah beliau nanti setelah Mahalul Qiyam. Baik, untuk menyingkat waktu, tentu pembacaan Khatib Al-Hajat kami serahkan kepada Kiai Muhsin, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati Bapak Imam Sholihin, Bapak Khusias, Bapak Toto, Ustaz Anang, dan juga Ahlul Bait, bukan Allah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang hadir pada malam ini, dan juga adik-adik Hadrah Alawiyah dan semua yang hadir, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelumnya mohon maaf para hadirin sekalian. Jadi tadi Pak Toto mengatakan bahwa saya akan membacakan Khatib. Ini sebelumnya mohon maaf, jadi belum bisa membawakan malam ini karena masih ada beberapa hal yang belum bisa saya apakan. Jadi nanti langsung saja ke memenuhi amanah beliau, yaitu
Al-Qiyam. Cuman sebelum ke sana saya sedikit menyampaikan bahwa betapa besarnya kita membawa sholawat, membaca sholawat, melantunkan sholawat, mendawamkan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu kisah termasuk Syekh Al-Barzanji, kemudian termasuk Syekh Al-Jazuli. Ini kisah ya Bapak Ibu ya. Jadi termasuk Al-Jazuli termasuk salah satu ulama yang terbanyak mengumpulkan ataupun membukukan kitab sholawat, tentang bacaan sholawat. Jadi kisahnya beliau bisa mengumpulkan ataupun termasuk ulama yang terbanyak mengumpulkan sholawat. Kisahnya pada suatu hari beliau ini berangkat bepergian ke sebuah hutan. Jadi ketika beliau sampai di dalam hutan, beliau menemukan seekor anjing. Jadi di hutan itu seekor anjing yang ingin minum di sumur dan bolak-balik menjulurkan lidahnya nggak sampai. Artinya sumurnya itu kan dalam. Jadi terbesit di dalam hati Syekh Al-Jazuli ini, tahu bahwa anjing ini adalah kehausan, kan begitu, yang ingin minum tetapi tidak sampai menjulurkan lidahnya untuk minum. Sehingga Syekh Al-Jazuli ini terbesit, terpikir, piye caranya aku bisa nolong anjing dan bisa ngambil air yang di dalam sumur ini, kan begitu. Sehingga Syekh Jazuli ini nyobek-nyobek sarungnya digawe tali tambang, kemudian ada kayak menemukan timba, jadi diikat. Jadi sarungnya disobek-sobek, sambung-sambung supaya bisa ngambil air di sumur, karena sumurnya dalam, supaya bisa ngombeni asu atau anjing tadi. Ketika disuwek-suwek, disambung-sambung, mau dicemplungkan, tiba-tiba ada datang seorang nenek, sudah tua, nenek tua loh, kaya mbah iki luwih tua neh. Tiba-tiba menegur Syekh Jazuli. Ya, cara Jawa lha kowe ngopo kok apa kuwi jungkak-jungkung nyuwaki sarungmu, kan begitu. Jadi ditanya, yang ini ya cara bahasane ya nenek tua. Jadi kan ada anjing tadi yang kehausan, yang saya, makanya saya berusaha bagaimana bisa ngambil air, maka sarungku tak suwek-suwek supaya sampai airnya dalam. Duh, kesuwen ngomongin nenek. Jadi waktu itu nenek ngomong kesuwen, tiba-tiba sumur itu diludahi, didecuk. Tenanan ini Pak, ini tenanan, didecuk ya. Tiba-tiba air yang tadi dalam munggah sampai peres ke coro sumur, sampai teko peres bibir sumur. Akhirnya anjingnya celuk, jeng rene. Jadi ini akhirnya anjing ini langsung minum kenyang selesai, anjing itu pergi. Jadi takjub kaget Syekh Jazuli iki. Lah nenek tuwek peyot kaya ngono mlakune ekeh-ekeh ya. Lah ngidoni sumur yang sedalam itu. Kalau di Mekah kan sumurnya dalam-dalam, Pak. Kalau kene umpamanya apa? Paling-paling 15-20 meter. Lah ning daerah Mekah ono Gurun Pasir no 50 meter belum ada air. Jadi sekitar, makanya tali sarungnya ini disambung-sambung baru pas di suwek cilik sambung kan ngono. Jadi diguyu karo nenek tadi. Jadi setelah dicuri kan
Jadi airnya langsung naik. Setelah selesai ditunikan, jadi mimpes kembali seperti semula. Ini nyata nih Pak. Jadi akhirnya gumun ini si Syekh Jazuli ini sudah jadi Syekh ulama ini. Masya Allah, akhirnya bertanya, ya nenek tua kan ngono, apa penyebabnya kok bisa kowe ngidoni sumur banyune sumuga didoni neh kok medun, ini apa penyebabnya? Jadi rupanya sebabnya begini ya Syekh, aku saumur-umur itu tidak pernah leren moco sholawat. Jadi karomahnya moco sholawat itu seperti itu. Itu nilainya awak diri tapi ya bosok bapak ibu ya tidak ini. Dan sumur juk boleh langsung munggah. Itulah artinya luar biasa. Sing kisah kedua, ada seseorang yang haji ini Bapak. Jadi haji wi wong biasanya haji nek dungane cara ibaratnya maca Ka'bah keliling Ka'bah iku ketika tawaf macane subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lah iku macane sholawat terus. Jadi lah terus salah seorang bertanya, wahai sahabat, lah kowe iki ngopo kok macane kur sholawat lho, biasane maca iki maca donga, lah iku kur sholawat dan gitu. Akhirnya cerita seseorang ini kok maca sholawat terus, ini cerita ini loh. Jadi dulu itu bapak saya itu meninggal dunia. Ketika meninggal itu rainya dari celeng Pak. Ngerti celeng ya Bu? Ngerti celeng? Nah, jadi wajahnya ini berubah jadi celeng. Jadi kisah gara-gara dia kok tawaf maca sholawat itu kisah jadi wajahnya jadi celeng, jadi menangis ya Allah. Karena bapak ini selama hidupnya ini zalim, maksudnya ya cara kelakuan iki elek lah. Wayah main judi ya judi ngono lho Pak. Wayah mabuk ya mabuk, ngono lah ceritanya dan sebagainya gitu. Jadi ketika meninggal wajahnya jadi celeng. Sehingga waktu itu dikerukupi kalau anaknya ini mau kan gitu, supaya nggak kelihatan dimandikan sendiri, diapa sendiri, kabarnya sendiri, supaya nggak kelihatan oleh tonggo teparoe bahwa wajah bapak ini jadi celeng kan begitu. Diumpet nih Pak Coran. Dan mulai itu beliau membaca sholawat terus, dan sholawat itu dihadiahkan untuk bapaknya yang celeng ini, memohon ya Allah, ya ampunilah dosa orang tuaku yang selama hidup yang telah berbuat banyak dosa sehingga wajahnya jadi celeng. Jadi setiap malam itu anaknya membaca sholawat. Lah setelah itu beliau bermimpi bertemu dengan seseorang, bahwa dalam mimpinya itu bapakmu sudah berubah wajahnya seperti manusia. Setelah ditengok bapak ibu, dibuka, tadinya dikerukuk sarung, rupanya sudah berubah wajahnya. Jadi sebab membaca sholawat artinya berdosa orang tua yang selama hidupnya yo main, yo medok dan sebagainya itu akhirnya diampuni sebab maca sholawat. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita ini iso bareng-bareng maca sholawat, ya kan? Mudah-mudahan kita juga ini sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, muga-muga diampuni sebab kita maca sholawat. Pemeneh kaya adik-adik ini kan. Jadi pesannya mari kita istiqomahkan kembali untuk maca sholawat, menguripkan hadrah al-alawiyah ini
Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat. Jadi itu saja Bapak-bapak kisah sebelum ini. Allah mengatakan man aslaha ilallah aslaha Allah ilaihi. Sapa wonge sing gawe apik kalau Gusti Allah, artinya kita terus berusaha, ibadah kita baik, niat kita baik terus, kan begitu, Allah juga akan membagusi niat kita, ibadah kita selama kita hidup. Artinya marilah kita jangan bosan-bosan untuk memperbaiki diri kita dalam hal ibadah kepada Allah, artinya terutama mencari ilmu. Jangan bosan-bosan, karena ulama mengatakan anta alimun ma tolabal ilma fa in zunna annaka qad alima faqad jahila. Jadi kita ini dikatakan orang alim, orang berilmu ketika kita terus mencari ilmu. Jadi sak mulya-mulyane uang Bapak Ibu, ketika kita mati kita digolongkan termasuk ahli ilmu, golongane wong sing ahli ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk golongannya ahli ilmu, karena orang ahli ilmu itu derajatnya beda dengan ahli ibadah. Makanya mari mudah-mudahan ketika nanti kita mati digolongkan oleh ilmu. Artinya jangan pernah kita merasa pinter, jangan pernah kita merasa cukup, teruslah kita belajar, teruslah kita ngaji, sehingga teman-teman sampai kita mati termasuk golongan ahli ilmu. Sa'api khairukum khairum man ta'allama wa'lamu, artinya bahwa wong sing terus nggolek ilmu ini termasuk orang yang baik. Dan Nabi mengatakan orang yang paling ilmu, orang yang berilmu adalah orang yang tinggi derajatnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang ahli ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin. Tentu saja pembacaan al-Aliyah